Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim wisata Gaib Malam. Tim wisata Gaib Malam, malam-malam wisata masuk angin. Kembali lagi bersama kami. Ini pengecekan benda-benda part 2 atau bagian 2. Kalau kemarin kita sudah mengecek benda-benda berbagai macam, kali ini kita akan mengecek benda-benda yang bahan bakunya dari kayu, materialnya dari kayu. Seperti apa saja? Kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk mengecek benda-benda itu ternyata ada caranya. Yang pertama adalah konsentrasi, dipegang dulu bendanya, konsentrasi. Terus kemudian fokus ya, pejamkan mata, membaca apa Mas Reza? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sampai terasa apakah nanti ada getaran atau denyutan atau mungkin rasa seperti angin. Kalau ada rasa-rasa di antara salah satu itu, berarti di dalam benda itu ada isinya, entah itu energi, entah itu hodam. Penjelasannya sudah kemarin pada bagian sebelumnya, sudah lengkap komplit. Kita hanya meneruskan saja, ini bagian 2 akan mengecek benda-benda ini. Tim wisata Gaib Malam akan mengecek benda-benda ini ya, supaya masuk anginnya tambah pemirsa. Baiklah, sebelum pengecekan dimulai akan saya jelaskan benda apa saja yang akan kita cek. Yang pertama adalah ini tasbih besar ya. Ini tasbih besar, ini tasbih koka. Dimensinya kalau tidak salah ini sekitar 10 mm ini ya. Besar sekali. 99 butir, ini kayu koka. Terus yang kedua, ini dari beli pemirsa, biasa dipakai. Terus yang kedua juga tasbih, tapi ini bukan tasbih koka, ini tidak tahu. Kata penjualnya koka, tapi saya yakin ini bukan koka. Karena biasanya di pasaran juga kayu-kayu itu kadang bukan koka tapi dibilang koka, yang penting tenggelam dalam air. Tidak tahu ini kayu apa pemirsa. Lebih halus dari koka dan tidak begitu kinclong. Ini juga dari beli, jarang dipakai ini. Ini jarang dipakai, hanya dipajang saja, digantung. Terus kemudian yang ketiga yang akan kita cek yaitu gelang kayu. Ini kayu stigi. Tidak tahu ini stigi darat atau stigi laut, yang jelas ini kalau dicelupkan dalam air ini tenggelam. Ini kayu stigi. Murah ini pemirsa, tapi kita tidak dodolan. Dilanjutkan yang keempat, ini ada gelang kayu. Ini gelang kayu. Sebentar, kita lihat. Gelang kayu, bilangnya penjualnya sih gelang kayu kelor ya pemirsa, tapi saya tidak yakin juga. Cuma di sini ada satu kayu cendana, satu ini yang putih. Yang lainnya ini katanya kayu kelor, tapi saya tidak yakin. Pokoknya tapi ini kayu. Gelang kayu. Ini juga dari beli. Kemudian ada cincin atau akik. Ini ada cincin akik kelor, kayu kelor hitam. Kayu, ini masih kayu pemirsa ya. Galih kelor hitam. Yang konon katanya bertuah. Akan kita cek apakah bertuah apa tidak, apa kosong. Nanti bisa kita saksikan bersama. Ya. Cincin berikutnya juga sama, ini materialnya sama, kulaknya sama, belinya sama, cuma hanya beda ring atau ban saja. Ini juga kayu galih kelor, tenggelam juga di air. Istimewa pemirsa kalau dipakai. Hitam, tidak seperti kayu, tapi ini kayu, dua ini kayu. Semua kayu, ting. Cincin yang ketiga, jumbo, ini adalah fosil. Fosil kelor ini, fosil kelor. Fosil itu adalah kayu yang sudah bertahun-tahun sehingga menjadi batu. Ini sudah sangat keras sekali pemirsa, sudah menjadi batu. Dan ini ada serat kenditnya ya. Ada serat kenditnya, kita lihat kenditnya seperti apa. Ada motif kendit, nah. Ya, kelihatan enggak pemirsa ini ya? Ada garisnya, ini namanya kendit. Ada yang bilang kendit, ada yang bilang banyu mili.
Dan ini serat emas, ada emas-emasnya. Ini sebenarnya bukan emas beneran, cuma ini hanya serat saja, kebetulan warnanya kuning seperti emas. Tapi ini bukan emas, ini namanya pirit ya. Pirit itu ya semacam logam yang karena sudah saking lamanya sehingga ada piritnya. Dan ini otomatis tenggelam karena kayu ini sudah menjadi batu. Ya, sudah tertimbun lama sehingga menjadi batu. Ini galeh fosil, bukan kayu lagi, fosil kayu kelor. Dan terakhir ini juga fosil kelor juga, ini fosil kayu kelor yang sudah menjadi batu juga ya. Kalau kita senter ini tembus pemirsa, saking lamanya sehingga menjadi batu dan mengkristal sehingga tembus. Kalau di senter, nah ini kalau tidak di senter seperti ini, kalau di senter dari belakang, nah tembus pemirsa, tembus. Ini juga fosil kelor. Nanti akan kita cek apakah ada isinya apa tidak. Ya, secara garis besar ya kayu-kayu ini dapat dikatakan memiliki tua menurut konon orang-orang yang paham ya. Kayu kelor, gale asem, stigi, koka konon memiliki tua. Nanti akan kita cek seperti apa, apakah ada isinya apa tidak. Ini penjelasannya. Barang-barang ini semua dari beli pemirsa, tidak ada yang dari narik, tidak ada. Ini asli dari beli. Untuk waktu belinya kapan ya sudah lupa. Yang jelas sudah beli lama. Dan tidak dipakai semua ini, hanya ini yang biasa dipakai ini. Koka. Yang lainnya tidak dipakai, hanya sebagai koleksi. Itu pemirsa, sudah sangat jelas sekali ya. Tim wisata gaib malam kali ini akan mengeksplorasi, mencari tahu apakah ini akan dicek satu persatu, apakah ini ada isinya apa tidak. Yang dalam hal ini akan dicek oleh Mas Reza. Untuk malam ini bisa dimulai ya Mas Reza, satu persatu akan dicek. Nanti perhatikan ya, kita akan menilai. Monggo Mas Reza. Langsung aja ya Ustaz. Ya, ayo, silahkan. Ini energi Ustaz. Ini Energi alam. Energi alam berarti asli dari kayunya bawaan ya. Iya. Memang bawaan. Seberapa kalau di persen? 85%. 85%, lumayan besar pemirsa ya, lumayan besar. Energi alam ternyata ada energinya, bukan hodam ya. Bukan hodam. Nah, ya. Terima kasih Mas Rizal. Ya. Lanjut. Ini namanya kayu apa ya? Itu saya tidak tahu kayu apa, yang jelas katanya koka, tapi saya yakin itu bukan koka. Ini juga energi. Ini 65. Energi 65%. Lebih besar yang ya, itu. Ya. Yang koka asli. Terus kemudian gelang stigi. Ini juga energi Ustaz. Ini juga energi, kalau di persen? Di persen 70. 70%. Baik ya. 85, 70, 65. Ya. Terus kemudian gelang kelor. Ya, kelor campur satu itu tadi cendana. Asli cendana. Wanginya juga khas.
ini getaran sangat dahsyat, Sangat denyutan dahsyat. dan besar. Dan Ini khodam Ustaz, ini khodam. ini khodam ya. Tapi saya tidak lihat wujudnya. Kalau firasat itu kayak orang tua. Oh iya. Iya. Oh iya pemirsa, ternyata ini ada khodam di sini. Supaya lebih jelasnya nanti kita akan melakukan mediasi, begitu ya Mas Rizya ya. Mediator. Seperti apa khodamnya, tujuannya apa, tinggal di sini. Kita akan cari tahu tentang keberadaan khodam yang ada di sini. Kalau energi tidak usah lah. Iya. Ini khodam kita bisa di sini. Iya, bisa di pemirsa. sini. Ya, dilanjutkan dengan ini cincin Cincin kayu kelor tenggelam. Ini juga energi Ustaz. Energi, Ini energi. Berapa persen Mas? 70. 70 sama Iya. dengan ini ya. Iya, sama. Ini juga masih kayu kelor lagi, cincin. Energi alam ternyata pemirsa, banyak energi alam di sini. Sudah 1, 2, 3, 4 ya. Untuk khodamnya 1. Tidak tahu ini nanti yang 2. Ini juga energi Ustaz. Energi alam Kayaknya sama juga 70. 70% kita jadikan satu aja. Terus kemudian yang fosil yang besar ini, ya silakan. Ini juga energi. Energi Ini 85. 85 Ya. berarti di sini Lumayan besar. lumayan besar. Sama dan dengan wujudnya besar. jumbo ini ya, Jumbo. lengkap lumayan. Terakhir Iya. fosil tembus center. Ini kosong. Oh, Ya kosong, nggak ada energi dan nggak ada khodam. ternyata ini kontrakan belum dihuni. Dihuni. Iya, kosong pemirsa, meskipun ini adalah fosil kayu kelor, namun ini kosong, tidak ada energi dan tidak ada khodam atau jinnya. Jadi begini pemirsa, adanya energi terus kemudian adanya khodam, yaitu bukan berarti gimana-gimana. Semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adanya energi ini fungsinya untuk apa? Itu juga sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Khodam itu untuk apa? Ya, jangan sampai benda-benda seperti ini menjadikan keyakinan dan keimanan kita goyah. Tetap mung Gusti Allah, tidak ada yang lain. Ya, ini hanya sebagai sarana saja, kita tidak mengagung-agungkan atau terlalu istilahnya mengistimewakan, tidak ya. Khodam saja jin itu juga termasuk makhluk ya, termasuk makhluk seperti kita manusia. Jadi kita tidak perlu istilahnya mengagung-agungkan atau mengistimewakan tadi. Jadi kita hanya di sini hanya mengecek saja ya, karena di sini kebetulan pemirsa ada khodam. Seperti tadi kita akan mediasi akan melakukan mediasi khodamnya apa. Untuk energi sudah tidak usah dibahas kembali ya, cuma ini ada tasbih dan fosil kelor hitam motif kendit, ini energinya 85%. Terus kemudian kayu sticky dan 2 kayu kelor ini 70%. Dan terakhir kayu ndak tahu kayu apa, 65%. Kalau dibuat dari besaran persennya seperti itu, kekuatan atau kebesaran energinya. Tapi tetap pemirsa, kembali lagi bahwa tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai benda-benda saja, sebagai sarana, bukan berarti istimewa atau diagung-agungkan, tidak. Ya, karena kebetulan kita hidup di dunia ya berdampingan.
Ini hodamnya kalau dibandingkan dengan energi ini berapa persen ini Mas Reza? Besar itu Ustaz, 95. Dari Paling besar. Oh, jadi urutannya seperti ini. Iya. Ini 95, ini piro mau? 85, Ini 85. ini 70 dan ini 65. Wah, KCL 5. Kebetulan saja pemirsa, ini hanya perkiraan ya. Perkiraan Tapi aja. insya Allah tidak meleset. Baik, hodam seperti apa? Energinya 95, apakah positif, apakah negatif? Berasal dari mana? Silakan Mas Rifki bisa pakar untuk spiritual. mempersiapkan diri. Mas Rifki? Iya, Iya, bisa dipersiapkan untuk Mas Rifkinya untuk mediasi ya tentang isi yang ada di sini ya. Baik pemirsa, karena ini tadi ada hodamnya, kita akan mencoba mencari tahu ya seperti apa. Ya, ini telah hadir di tengah-tengah kita mediator kita Mas Rifki. Sudah siap Mas Rifki ya? Seperti apa? Ya, bismillah. Mudah-mudahan kita dapat info makhluknya seperti apa, terus kemudian tujuannya apa, nanti akan kita coba untuk cari tahu. Baik, proses penarikan ya pemirsa ya. Waduh, bismillahirrahmanirrahim, berat. Proses pemirsa. Iya, sudah mulai masuk, sudah mulai dikuasai. Ya. Iya. Sampun nih kelihatannya ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki sinten nggih? Bisa dilihat pemirsa, ini saya tidak bisa melihat. Tapi kalau kita Mbah, bahagia sekali Mbah. Kalau kita lihat dari penampakannya ini ya, orang tua, suaranya seperti ini. Terus kemudian lucu ya, berjenggot, sangat tua sekali. Baik Mbah, namanya sinten? Punya nama ndak? Oh, nggak perlu kenalan Mbah ya. Yang penting kita mau cari info saja Mbah. Kita cinta damai Mbah. Kita ndak mau duel-duel, capek Mbah ya, capek. Perkenalkan, kami dari tim wisata malam. Tim wisata gaib malam maksudnya. Tim wisata gaib malam mau kenalan nih Mbah. Karena kebetulan si Mbahnya tinggal di sini. Dan kebetulan bisa dideteksi ada si Mbahnya. Ya, jenggotnya panjang pemirsa. Sangat panjang, disisir terus dari tadi. Terus kemudian Mbah mau tanya, umurnya berapa ini? 100 juta oh. Sudah sangat tua sekali pemirsa ini. Kalau bangsa jin ini sudah jin yang sangat tua. Mbahnya tinggal di gelang ini ya? Sudah lama apa baru? Suwi. Oh, suwi. Ini saya kalau dari beli ini Mbah. Ini Mbah tinggal ketika dipenjual apa ketika setelah saya beli ini? Dulu ketika masih dipenjualnya apa ketika saya beli baru Mbahnya tinggal? Apa sudah dari lama sekali? Suwi. Oh, sebelum dibuat gelang berarti Mbah ya? Iya. Oh, ini dari ini pohon asem pemirsa. Pohon asem kalau istilah Jawa itu sangat angker ya, sehingga dibuat gelang pun ini ya. Ternyata penunggunya masih ngikut. Untungnya Mbahnya tidak ngamuk ini. Ya. Baik Mbah, mau tanya-tanya lagi. Terus ini di sini ada kayu cendananya. Emang Mbahnya suka apa tidak ini di sini di gelangnya ada kayu cendananya ini? Uyo makuli. Oh Mas. Oh, semua sudah dikontrak sama Mbahnya ini pemirsa. Iya. Baik pemirsa tim wisata gaib malam. Jadi di sini ada hodamnya, Mbah-mbah umurnya 100 tahun apa 100.000 tahun enggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari suara terus kemudian dari gayanya, ini sudah sangat tua sekali.
Kalau 100 enggak mungkin pemirsa, 100 itu kalau untuk makhluk astral ya si enom si cilik. Mungkin mbahnya sudah pikun ya saking tuanya. Jadi dimaklumi saja. Mbah, Hmm. fungsinya untuk apa sih mbah kok? Kalau orang-orang pada mencari jin, terus cari hodam itu untuk apa mbah? Sesat kui. Oh, sesat. Oh, berarti meskipun Islam menyesatkan juga mbah? Ternyata begitu pemirsa, meskipun jin itu Islam, kalau kita tidak memiliki pondasi iman yang kuat, keyakinan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memuliakan benda tersebut, memuliakan makhluk tersebut. Itu sudah termasuk bagian dari menduakan ya. Tetap Gusti Allah. Ini hanya makhluk saja, sama seperti kita manusia. Jadi hodam-hodam itu ya sama seperti kita manusia, hanya makhluk saja. Kalaupun bisa untuk pesugihan, kalaupun itu bisa untuk kekebalan dan lain-lain, itu untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Jadi tetap sebagai orang Islam yang taat, para pemirsa, kita tetap harus iman kita dijaga tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda, bukan kepada hodam. Karena pada dasarnya mereka adalah makhluk ya, makhluk, tidak ada yang kekal. Baik Mbah, ada yang mau disampaikan tidak Mbah? Sebelum kita pamit permisi, mohon maaf ini mengganggu Mbah. Lah, Arang piye penasaran Mbah? Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa kita? Masuk TV Mbah, masuk TV, masuk YouTube Mbah. Bahagia sekali Mbah, ini dari tadi tertawa terus. Nah, masuk YouTube mungkin senang sekali ini mau eksis. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa kita? Silahkan Mbah. Mbahnya pikun lagi mikir ternyata. Ya pesannya tadi sudah tersirat pemirsa bahwa kita itu jangan istilahnya mengagung-agungkan atau mengistiwakan benda atau makhluk ya. Karena pada dasarnya ini sudah merupakan contoh Islam dan ini menyesatkan ya. Tetap jaga iman, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada benda maupun makhluk. Mbah, sudah cukup? Cukup ya Mbah ya? Nah, sudah cukup ya. Mohon maaf mengganggu Mbah. Ojo jengkel Mbah. Tim wisata gaib malam itu orangnya cinta damai Mbah. Sungkan duel-duel Mbah lah. Mbah bahagia sekali pemirsa. Baik, pulang sendiri Mbah ya. Wis ora perlu ditokke wis tuwa, mosok njaluk ditempong kan isin. Monggo Mbah, saya persilahkan kembali lagi ke rumah Anda. Ya, kita lihat proses keluar dengan sendirinya pemirsa karena tanpa paksaan. Ya, sudah mulai. Nah. Ya. Sudah keluar pemirsa, sudah ya, makhluknya sudah keluar, sudah kembali lagi ke benda tersebut. Nah, jadi ada hodamnya pemirsa, tadi hodamnya sudah sejak dari pohon, sebelum dibuat gelang pun hodamnya sudah di situ. Terus kemudian dibuat gelang dan masih saja tetap di situ. Ya. Pesannya ya tadi. Ya, wong Gusti Allah tidak ada yang lain. Ya, supaya tidak menimbulkan ya tadi supaya kita tidak sesat, tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, untuk pengecekan benda-benda tadi sudah semua, saya ulangi lagi ya. Ini 95% hodam, kuat sekali sebenarnya meskipun sudah tua. Cuma ini tadi makhluknya pikun pemirsa, pikun. Masya Allah saking tuanya ya. Terus kemudian ini tadi 85% dua benda ini. Terus gelang sama dua cincin ini ada 75%. Dan ini 70% dan ini terakhir, bukan terakhir ya. Ini 65%. Terakhir yang ini tidak ada alias kosong. Jadi fungsinya untuk apa benda-benda tersebut ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi hanya sebagai perhiasan saja pemirsa ya. Perhiasan saja, tidak lebih dari itu. Untuk penglaris, untuk pengasihan, untuk pesugihan, tidak. Kita tetap mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun benda-benda ini hanya benda, hanya pakaian saja, aksesoris saja. Ya kalau ada yang bilang nek kesasar ning alas men ora keliru karo ketek jare kuwi, makane batu akeh astagfirullah.
Ya, itu hanya semacam pendapat opini saja pemirsa, jadi jangan dindel ya, jangan terlalu dindel. Baik, kami dari tim wisata Gaib Malam, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi konten kita malam ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan kemudian like, subscribe sudah otomatis ya, dibagikan, ditonton juga untuk semangat kita, semangat dalam membuat konten dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian tutur kata banyak yang mungkin kurang berkenan atau istilah minteri, guruni dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud tujuan minteri atau guruni, jika kita hanya sekedar berbagi info saja. Kita cari info itu kita bagi. Di wisata Gaib Malam, malam-malam wisata masuk angin. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.